dari 5 juta tinggal 3 juta, maka kita mhm. dengan sendirinya akan menyesuaikan diri. Betul, betul. Ngopi-ngopi cantiknya berhenti Ya, gitu kan. Makannya yang tadinya mungkin pakai ayam, pakai sapi, sekarang pakai telur atau pakai tahu tempe gitu. mhm. Jadi tubuh kita juga begitu. Kalau diberikan makanan yang terlalu sedikit atau puasa yang terlalu lama, maka dia akan menurunkan metabolismenya melambat sehingga at the end sama aja gitu, nggak Ya, turun-turun ya, berat ya, ya. badannya. Ibu Larasati, dokter. Ibu Larasati, selamat malam. Mau bertanya mengenai intermittent fasting. Apabila menjalankan diet intermittent fasting untuk menurunkan berat badan, apakah harus defisit kalori? Dan apabila kita mengurangi jumlah kalori yang kita makan, apakah tubuh akan menyesuaikan sehingga BMR kita menurun apabila mengurangi asupan kalori harian? Gimana, dokter? Iya. Terima kasih pertanyaannya Ibu Larasati. Selamat malam. Nah, ini sebetulnya untuk menjawab pertanyaan Ibu Larasati ini masih belum jelas banget gitu. Mhm, Karena seperti yang di segmen 1 atau 2 ya yang sudah dikatakan bahwa kalau puasa terlalu lama atau makannya terlalu sedikit, mhm, memang BMR itu basal metabolisme rate. Jadi mhm, memang metabolismenya akan melambat, menurun karena tubuh akan menyesuaikan diri. Sama aja kalau misalnya gajian kita diturunkan misalnya dari 5 juta tinggal 3 juta, mhm, maka kita mhm. dengan sendirinya akan menyesuaikan diri. Betul, betul. Ngopi-ngopi cantiknya berhenti Ya. gitu kan. Makannya yang tadinya mungkin pakai ayam, pakai sapi, sekarang pakai telur atau pakai tahu tempe gitu. Mhm, Jadi tubuh kita juga begitu. Kalau diberikan makanan yang terlalu sedikit atau puasa yang terlalu lama, maka dia akan menurunkan metabolismenya melambat sehingga at the end sama aja gitu, nggak ya, turun-turun ya, berat ya, ya. badannya. Itu sebagian artikel, sebagian jurnal juga penelitian juga membuktikan hal itu, tetapi ada juga yang berpendapat beda bahwa kalau misalnya dia tidak makan selama katakan 16 jam atau pakai metode 2 selama seminggu 2 kali dia tidak makan alias berpuasa, maka metabolismenya itu tidak ada perubahan karena toh tetap makan gitu. Mhm, mhm. Kemudian menjawab yang defisit kalori, apakah intermittent fasting itu harus defisit kalori atau tidak? Ini juga ada 2 cabang. Ada cabang intermittent fasting yang mengatakan boleh makan bebas. Jadi ketika jendela makan, makanlah sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa, makan apa aja boleh gitu. Mhm, Tapi ada juga intermittent fasting yang mengatakan bahwa ketika jendela makan, sebaiknya makannya itu seperti makan yang biasanya. ya, Jadi dalam arti yang tadi, kalau misalnya makan siangnya 35% dari 100% makanan harian, makan malamnya itu 35%, maka yang dimakan ya tetap ya, ya. 35%, 35%, 35% makan siang, 35% makan malam. Kalau yang di skip makan pagi 30%, ya udah itu ya Mhm, udah dibuang aja gitu, mhm, bukan mhm. dijejel-jejelin ke jendela makan. Mana yang baik, mana yang benar? Sebetulnya sampai sekarang intermittent fasting itu belum merupakan panduan diet yang resmi dari organisasi manapun gitu. Karena Mhm. ini merupakan hal yang belum terlalu lama uh, dilakukan Ya. dan belum banyak penelitian mengenai hal ini. Apakah efektif, apakah tidak, itu masih belum bisa dijawab sepenuhnya. Tetapi kembali lagi di segmen pertama bahwa banyak jalan menuju Roma. Ya. Tapi kalau yang menjawab Ibu Larasati, apakah perlu defisit kalori atau tidak? Kalau mau hasilnya bagus, ya tentu defisit kalori Mhm, mhm. gitu. Tidak hanya kalori ya, karena kalori itu jangan diterjemahkan benar-benar kalau kalorinya sedikit berarti sehat gitu. Belum tentu, karena 100 kalori yang kita dapat dari rujak misalnya Mhm, buah-buahan mhm. dibandingkan dengan 100 kalori yang kita dapat dari misalnya keripik-keripikan gitu Ya, atau ya, goreng-gorengan. ya. Tentu nilai nutrisinya, nilai gizinya, nilai kesehatannya akan berbeda walaupun terjemahannya sama-sama 100 kalori gitu. Mungkin
Cukup menjawab Ya, untuk ya. Ibu Larasati.